Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini masih semangat melakukan aktivitas kita? Masih. Oke, bagus ya. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, jadi salah satu dari kalian ada yang bisa memimpin doanya? saya Kak. Oke, silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sama-sama agar kegiatan yang kita lakukan hari ini dilancarkan. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi karena di sini saya belum mengenal nama kalian satu persatu. Nah, tapi mungkin kalian di sini sudah saling mengenal. Iya, sudah Kak. Dan juga karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Fatimah. Orang-orang biasa panggil saya itu Fatimah. Halo Kak. Halo. Nah, mungkin dari sebelah kanan saya, silakan perkenalkan dirinya, nama lengkapnya, nama panggilannya, dan asal kelasnya dari kelas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rukia Alam, biasa dipanggil Rukia. Saya dari kelas 11-5. Halo Rukia. Rukia. Ya, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Zahraini, biasa dipanggil Caca. Saya berasal dari kelas 11-5. Halo Caca. Ya, selanjutnya. Halo teman-teman, saya Siti Syira Azzaudin, biasa dipanggil Azwa, saya dari kelas 95. Halo Caca. Hai guys, perkenalkan saya Luza Gaisani, Wetan Rio Hatsbi, biasa dipanggil Gadis dari kelas 11-5. Halo Gadis. Berarti semuanya ini dari kelas 11-5. Iya. Nah, baik. Adapun kegiatan kita pada bimbingan kelompok ini, topiknya yaitu meningkatkan kepercayaan diri melalui interaksi sosial yang positif. Nah, kemudian apa tujuan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Agar kalian bisa mengatasi rasa malu, rasa cemas, dan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya ketika sedang bersosialisasi atau sedang berinteraksi di lingkungan sosial. Kemudian di sini juga kita akan membangun hubungan yang saling mendukung, hubungan yang positif dalam lingkungan sosial. Dan di sini juga kita di sini akan bersama-sama untuk merancang strategi agar kita mampu menghadapi situasi sosial yang lebih menantang, seperti kita bisa mencari strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ketika kita tampil di depan umum ataupun ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Adapun proses yang akan kita lakukan pada kegiatan ini yaitu dimana sebentar akan saya beri ice breaking-nya itu tepuk fokus, dan juga ada ice breaking-nya yang lain seperti message, dimana saya akan membagikan kalian karton dan menuliskan hal-hal positif dari teman-teman yang ada di sini. Nah, dan juga ada aktivitas role playing atau bermain peran, yang dimana ada yang berperan sebagai siswa baru. Sebentar juga akan saya bagikan masing-masing peran yang kalian dapatkan. Dan juga pada tahap akhir kegiatan kita, saya akan membagikan KPD dan juga lembar evaluasi hasil yang akan kalian kerjakan. Dan saya harap di sini kalian semua bisa terbuka untuk mengemukakan berbagai pendapatnya, dan tidak ada yang merasa terpaksa mengikuti kegiatan ini. Semuanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, tidak ada unsur paksaan dari orang lain atau berdasarkan sukarelanya sendiri. Sendiri, Pak. Dan juga di sini kalian jangan khawatir, apapun yang kalian sampaikan itu tidak akan sampai diketahui oleh orang lain, hanya kita yang tahu. Terlebih dahulu juga kita akan menyepakati kontrak layanan termasuk durasi waktu kegiatan yang akan kita tempuh selama kegiatan ini. Nah, untuk durasi kegiatannya kita akan menjalaninya selama 1 kali 45 menit. Setuju? Setuju. Dan untuk kontrak layanannya sendiri, di sini kita harus berpartisipasi aktif, mendengarkan pendapat satu sama lain, tidak main HP, dan juga tidak menggunakan kata-kata yang kasar, ya, yang menyinggung.
Dan di sini untuk posisi duduknya kalian sudah merasa nyaman? Nyaman, Kak. Baik, kalau begitu supaya kita lebih bersemangat, saya akan memberikan ice breaking. Jadi ice breakingnya di sini tepuk fokus. Kalau saya bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, paham semuanya? Paham. Kita mulai dari sekarang. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti kegiatan kita, saya mau mengkonfirmasi kesiapan kalian. Apakah kalian bersedia untuk melanjutkan? Siap, Kak. Bersedia. Oke. Dan di sini saya juga akan mereview kembali apa tujuan dan kesepakatan kita. Ada yang masih ingat tadi apa tujuan kita mengikuti bimbingan kelompok ini? Saya, Kak. Yang tadi saya dengar, biar kita bisa lebih percaya diri, bisa bersosialisasi dengan sesama. Oke, betul ya. Tadi di sini juga kita akan merancang strategi bagaimana kita untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kalau ini tadi kontrak layanannya apa? Kita di sini harus berpartisipasi aktif. Apa tadi lagi? Nah, dengan satu sama lain. Tidak boleh Terus, bermain. nah itu tidak boleh bermain HP dan menghindari kata-kata yang tidak tidak sopan atau menyinggung. Dan jadi saya harap kita di sini semua berkomitmen dan merasa antusias untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, semuanya bersedia kan? Bersedia, Kak. Jadi selanjutnya akan saya berikan ice breaking lagi. Ice breakingnya itu yang berjudul message. Maksudnya di sini akan saya bagikan karton. Kuning. Jadi di situ tuliskan semua namanya. Namanya saja, nama panggilan. Kalau sudah tulis nama panggilannya, sudah semua. Silakan karton itu digilir ke sebelah kiri. Jadi, karena kan di sini dapat masing-masing namanya teman tak toh. Jadi, yang kita lakukan di sini tuliskan hal positif, bisa bebas saja hal positif dari teman tak. Silakan ditulis. Tulis nama, Kak. Yang bisa. Mulai pujian atau apa. Jadi tujuannya ini di sini bisa mendorong untuk kalian bisa saling menghargai dan mendukung ketika kita ini mendapatkan kata-kata atau pesan dari teman-teman. Sudah? Silakan digilir lagi ke sebelah kiri. Kalau sudah. Digilir sampainya tidak dapat kembali itu ke hasta. Nota. Sudah? Ya, gilir lagi ke sebelah kiri.
Ya sudah. Nah. Dilihat lagi ke sebelah kiri. Oke, sudah. Ibu kangenin ya. Siapa yang nangis ke sebelah kiri akan mendapatkan kembali. Ya. Siapa yang nangis? Karena kalian sudah mendapatkan masing-masing punya kalian. Nah, saya mau bertanya, bagaimana perasaan kalian Sedih. saat kalian mendapatkan pesan positif dari temannya kalian? Sedih. Siapa yang nangis? Saya mau mendengar dari gadis dulu. Pemimpin kita. Nangis. Jadi dia kok bisa-bisa ya? Sama aja nangis kayak Iya, mana. Baca. Gimana tersangka? Perasaan Iya, aja iya. deh, Baca juga itu. Baca dulu, baru Baca tersangka. dulu, baru tersangka ya. Baca dulu. Satu. Ya nanti kalau nangis gimana? Perasaan. Iya dulu baca. Oh, baca ini. Iya, baca dulu. Baca dulu. Berhasil. Jangan dibaca deh. Jadi katanya gadis itu tempat cerita ternyaman dan orang yang hati juga butuh pelukan. Terus gadis itu dewasa. Aku anggap gadis kayak kakakku sendiri. Pokoknya tempat ternyaman buat peluk dan paling bisa diandalkan. Ini gadis. Terus gadis itu definisi seorang gadis dewasa, tempat ternyaman untuk cerita, beri motivasi dan hebat dan menebar hal positif. Kalau gadis sekali mengerti itu langsung buat terharu. Dia orang yang paling saya respect sebagai orang dewasa. Makasih gadis. Dari selalu berkata-kata kau naik. Dia mau nangis. Perasaan selama ini terharu banget pasti karena Salka berharap buat jadi orang senang kan kalau jadi orang yang bisa diandalkan buat orang lain, dan ternyata teman-temanku di sekelilingku merasa hal saya itu dibutuhkan, jadi
ini kata-kata ini buat saya merasa ada dan berguna buat orang lain. Tangan dulu. Sesian. Lamanya lanjut. Ya, balik lanjutkan lagi sebelahnya. Azwa. Nama saya Azwa Terimut Sejagat Raya. Terus katanya tahu Azwa itu orangnya lucu ya, tahu humble, pintar pol, cepat berbaur, terus cantik juga. Jangan insecure ya, selama berteman sama Azwa aku senang. Terus kedua, Azwa tuh hebat banget karena bisa mengekspresikan hal-hal yang ada di hati dan pikirannya. Selama berteman sama Azwa, saya selalu merasa percaya diri. Azwa juga selalu menemani saya. Dari dia saya belajar banyak hal baru yang menantang. Azwa Wonder Woman. Ketiga, Azwa hebat. Dia bisa lawan rasa dan pikiran malasnya selalu. Kalau selalu overthinking soal nilai, tapi itu buat saya lebih sadar diri, termotivasi untuk tidak bodo amat dengan segala sesuatu. Hebat karena bisa speak up dengan perasaannya, selalu jadi orang yang ceria ya. Jadi bagaimana perasaannya Azwa? Biasa aja sih. Jadi perasaan aku tuh sedih. Paling di kamu. Sedang bangga Kak karena bisa jadi motivasi terhadap Ruki dan bisa memberi efek ke orang lain. Udah itu ya. Nah, next. Jadi bersama Caca, bersama Caca selalu kamu rasa hal positif seperti keceriaannya berefek ke saya dan teman-teman lain. Sama Caca selalu kamu rasa kembali ke masa kecil yang menyenangkan deh. Sama Caca, sama Caca saya selalu merasa ceria. Saya merasa punya adik yang selalu bergantung dan manja ini. Dan saya senang dengan sikap lucunya itu. Aku sayang Caca dan Caca besar kan? Orang yang jokesnya spontan uhuy selalu bikin keadaan ceria dengan adanya dia. Ih namanya walaupun dia lebih tua, dia kayak masih umur 55 tahun di mataku. Kalau ada audisi Indonesia Idol, berarti kan ingat sama yang junior, love you. Yes. Tangan dong. Perasaannya. Jadi Perasaannya Caca mendengar kata-kata positif dari teman. jangan lupa guys. Jadi malahan kita kayak sedikit sedih karena merasa kadang-kadang tuh kayak annoying sekali, kadang merasa anak kecil sekali kayak juga kayak ini is this Tapi justru orang senang kan? Iya. tahu ya kayak annoying sekali juga tapi karena bertiga caci ini jadi sudah minta maaf tinggi Ih, dia lebih sayang sekali. cinta pertama Next. Selanjutnya Yang pertama, saya mengenal Rukia sebagai orang yang sangat produktif dan rajin dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu membuat saya iri karena saya merasa sulit melakukannya. Dia masuk begitu. Yang kedua, pertama dari siapa pertama yang kedua, Google berjalanku. Entah dia makan apa sampai sepintar itu dia juga teman sesurgaku. Amin. dari nabi Panggil aku nanti ya Rukia kalau masuk surga. Amin. Ruki yang ketiga, Ruki itu sumber jawaban. Hahaha. Bercanda Ruki itu kayak reminder buat aku supaya ingatin sholat. ya Allah. Dan ada kawitan. ikan ala kaki masih simpan Ruki itu pintar banget sampai heran makan apa. Nanti kita ketemu lagi ya kalau di surga. Amin. Semoga pertemanannya ini awet-awet. Kalau kata Caca tuh jannah. Iya. Ya.
bagaimana perasaannya Rukia saat ini? Terharu kak. Oh ternyata bermanfaat sekali kak sama orang lain. Ternyata kata-kata yang selalu aku kasih tau, kukira tuh cuma masuk telinga kadang keluar telinga kita. Dikerjakan jadi ingat, merasa bahagia tak bermanfaat bagi kalian dan I love you all. Lupa yang tambah Ini boleh bawa pulang tuh kak kertasnya. Iya boleh. Sekali. Ih, tambah ya. Serunya kalau 10 orang. Tambah suruh balik ke sini. Serunya kalau 10 orang. Nah, jadi karena saya lihat juga suasananya sudah sangat kondusif untuk kita masuk ke tahap inti kegiatan kita. Nah, jadi karena tadi topik layanannya apa? Siapa tadi yang ingat? Topik layanannya. Tak boleh minum HP. Meningkat. Percaya diri. Jadi saksi. Ya, tuh. Jadi, sebelum itu Dari nakal. sebelum itu kalau ini udah tegang gitu. Jadi saya mau memberikan pertanyaan. Menurut kalian, apa yang membuat seseorang bisa percaya diri ketika dia sedang berinteraksi sama orang lain? Oke, apa Azwa? Kalau lagi berinteraksi, orang yang ditemani berinteraksi itu memberi respon yang positif, respon yang setimbang lah dengan apa yang kita lakukan. Ya, betul. Jadi kalau kata Azwa, kita ini bisa percaya diri kalau orang lain itu memberikan respon yang positif sama kita kalau berinteraksi gitu. Nah, ada jawaban yang lain? Caca? Oke, Caca. Jadi menurut itu didengar sih. Kayak kalau misalnya bicara sama orang tuh baru ternyata matanya kayak balik kesini Ji, atau dia aja bicara tapi dia malah bicara sama orang lain. Tuh menurut gue. Jadi kalau Caca, menurutnya kalau kita ini berkomunikasi sama orang lain, kita harus kontak mata itu melihat lawan bicara tidak boleh main HP karena pasti orang itu akan bakalan merasa tidak dihargai kalau bicara toh. Ada yang lain? Kayak Kalau menurut saya hal yang buat kita percaya kayak maksudnya respon dari orang lain itu kayak setelah apa yang kita lakukan kita tuh dapat respon misalnya mungkin kata-kata yang memuji atau kata-kata wah hebat banget apresiasi yang buat kita tuh lebih bersemangat lagi buat ngelakuin tujuan kedepannya. Jadi kalau menurutnya gadis, orang bisa percaya diri ketika mendapatkan support atau apresiasi. Kayak itu kalau misalkan lagi presentasi, ada teman-teman tak yang dukung dia bilang bisa gitu, bisa jadi pasti lebih ini gitu. Lebih pede. Iya, lebih pede. Kalau Kia gimana? Sama semua. Iya sama-sama Sama, kak. Iya yang penting tau mereka apa waktu kita bicara itu mendengarkan kita kayak pasti otomatis masuk percaya diri ya. Selanjutnya akan saya jelaskan beberapa hal penting terkait topik layanan kita. Sebenarnya saya mau menjelaskannya itu pakai PowerPoint, tapi karena di sini tidak tersedia proyektor, jadi saya jelaskan secara langsung saja. Jadi mengapa sih kita penting untuk meningkatkan rasa percaya diri kita dalam kehidupan sosial. Nah, jadi ketidakpercayaan diri ini dapat menghalangi seseorang dari kesempatan berharga seperti dalam dunia pekerjaan dan juga ketika dia sedang bersosialisasi dalam kehidupannya. Kurangnya kepercayaan diri ini seringkali memicu perasaan gugup, cemas, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial serta menyebabkan seseorang untuk menemukan dan memahami apa konsep dirinya. Jadi rasa percaya diri ini sangat penting untuk kita agar kita dapat menilai dan menghargai diri sendiri dan menerima apa kekurangan yang dimiliki dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Nah, adapun cara-cara berinteraksi positif dalam lingkungan sosial ini, jadi agar interaksi kita dapat berjalan dengan baik, maka kita diharapkan dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tuntutan lingkungan serta eksistensinya sebagai seorang remaja. Seperti juga yang dikatakan tadi oleh teman-teman semua, bahwa ketika kita berinteraksi maka di sini kita harus bersikap yang dikatakan tadi sama
Azwa bersikap sesuai dengan responnya. Responnya si King. Ya, betul. Sikap sesuai dengan kita mendapatkan respon yang sama orang itu. Dan juga di sini interaksi ini dapat terjadi, interaksi positif ini dapat terjadi ketika kita melakukan kontak sosial, seperti di dalamnya juga ketika kita berbicara harus ada kontak mata dengan lawan bicara kita, dan juga komunikasi. Nah, komunikasi di sini kita harus menggunakan komunikasi yang positif, seperti tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau ya menyinggung. Jadi ada beberapa ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama itu kita terbuka sama orang, tapi kalau masalah terbuka sama orang itu kita bisa menempatkannya. Terus juga empati. Jadi empati di sini artinya kita peduli sama orang itu ketika dia mau curhat atau apa, dan juga ini memberikan dukungan. Dan juga di sini ada juga teknik yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ketika kita sedang berinteraksi, yaitu melakukan teknik komunikasi asertif. Jadi asertif ini maksudnya kita berkomunikasi secara jelas, jujur, dan juga dengan penuh keyakinan, tanpa menyakiti, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Di sini kita bisa berlatih untuk mendengarkan secara aktif, menjaga kontak mata, dan juga menggunakan bahasa tubuh yang positif. Nah, kalau bahasa tubuh itu bisa diperhatikan dari orang. Kalau misalkan sedang berbicara itu baru kayak agak-agak menyunduk, condong badannya ke depan, artinya itu kayak mau sekali memang mendengar anggota, tapi juga tetap tenang dalam konflik. Nah, maksudnya di sini kita menunjukkan ketenangan ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Selanjutnya di sini akan saya berikan aktivitas role playing, yaitu teman baru. Jadi di sini ada yang berperan sebagai teman baru atau siswa baru, dan juga di sini ada yang berperan sebagai siswa yang memperkenalkan diri atau mengajak siswa baru itu berkenalan. Ada juga yang peran ketiga juga itu mengajak siswa baru ini untuk gabung dalam kelompoknya. Terus yang keempat, dia berperan sebagai seseorang yang memperkenalkan siswa baru ini ke teman-temannya semua, agar siswa baru ini bisa merasa diterima dan dihargai, merasa nyaman dalam lingkungan sosialnya. Untuk pembagiannya di sini yang berperan sebagai siswa baru itu Rukia. Ya, baik Kak. Terus yang berperan sebagai ini yang mengajak Rukia untuk berkenalan siapa? Caca. Kalau untuk ini yang berperan sebagai ini mengajak Rukia untuk bergabung dalam kelompoknya siapa? Gadis. Berarti Azwa perannya di sini memperkenalkan siswa baru atau Rukia kepada teman-teman kelas lainnya. Anak baru. Anak baru betul. Iya. Saya Caca. Namanya kan sebenarnya dipanggil Caca. Kita itu kalau pindah dari Rukia dulu tak? Iya, Rukia saya Pindah dari mana Ki? pindah dari SMA 3. Tugas sih kan? Iya, tugas Iya. kau anak baru toh? Iya. Oke, kebetulan toh ada tugas kelompok tak laporan anggota Ki. Mau join enggak? Suruh tahu tuh supaya lebih banyak juga temanmu di situ nanti kenalan. Mau enggak? Mau dong, makasih langsung aja Kak. Sini. Ayo. Ayo bersama kita satu. Jadi tugas kelompok tuh toh. Ini tugas kelompok. Seni musik, seni budaya. Tahu kita Ya. Nah, udah rasa. kalau mau kau belajar tuh dari dia, banyak yang tahu kalau sering. Bagaimana Kak? Sini dulu. Dan teman-teman ini namanya Rukia, pindah dari SMA 3. Seru jadi teman-teman tak. Say hi dulu. Halo guys, perkenalkan saya Ruki pindah dari SMA 3. Jadi mau kasih pernah kalau butuh kebantuan bilang lagi sama kita. Iya. Gitu nah.
Ya, makasih lah guys. Awalnya tuh takut kak, tapi makasih kalian sudah dukung kak. Jadi merasa kak percaya diri sekarang. Deh, santai. Orang seru aja Kamu itu kebantuan dah. Iya, seru-seru nih. Usahakan di sini. Kau mau nyanyi, kau mau main gitar nih. piano biola. Iya, bagus juga. Seru di sini. Makasih nah guys. Oke. Jadi karena tadi kita sudah melakukan role playing atau bermain peran, yaitu teman baru atau siswa baru, yang mau saya tanyakan apa yang bisa kalian ambil atau apa hal positif yang bisa kalian dapatkan dari bermain peran tadi. Oke, silakan gadis. Jadi menurut pendapat saya, percaya diri bagi setiap orang itu tentu sangat penting karena tanpa adanya percaya diri itu sangat menghalangi kita untuk melangkah ke depannya. Dengan tanpa percaya diri kita tuh bisa kita merasa ragu. Tentu hal-hal tersebut itu menghambat apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi pencapaian kita, sehingga kita tuh stuck di situ dan tidak selalu tertinggal oleh orang lain gitu. Jadi menurut saya percaya diri itu memang sangat penting, dan percaya diri itu bisa dibangun melalui lingkungan sekitar kita. Bagaimana orang lain merespon kepada kita, bagaimana, tapi juga bagaimana kita juga berperilaku kepada orang lain agar bisa menarik perhatian orang lain. Bagusnya jadi gadis sendiri bilang yang dia dapatkan dari bermain peran tadi bahwa rasa percaya diri ini bisa tumbuh, bisa muncul ketika adanya dukungan dari orang lain seperti yang dipraktekkan oleh Rukia tadi, bahwa awalnya dia gugup seperti itu, tapi ketika dia merasa nyaman, merasa diterima dengan lingkungan sosialnya, maka dia mulai rasa percaya dirinya itu mulai meningkat. Ada jawaban yang lain? Oke, silakan Azra. Jadi menurut saya rasa kepercayaan diri orang beda-beda. Mungkin ada orang yang beradaptasi di tempat baru itu bisa dirinya sendiri, kayak saya PDG bergabung dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru. Tapi ada juga orang yang saya butuh bantuan untuk beradaptasi di tempat-tempat ini karena saya tidak terbiasa. Jadi perannya Rukia di sini sebagai orang yang butuh bantuan untuk beradaptasi karena tidak terbiasa untuk lingkungannya. Jadi peran kita bertiga ini masing-masing ini untuk membantu dia beradaptasi di lingkungannya. Jadi di sini hal positifnya kita harus saling support ya, gitu. Kayak harus saling support karena kita tidak tahu bagaimana rasa percaya diri orang-orang. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Tata Azwa. Jadi kepercayaan diri orang itu beda-beda. Dari apa yang dipraktekkan tadi oleh Rukia, bahwa Rukia ini karena awalnya dia merasa gugup, maka dia akan membutuhkan bantuan untuk beradaptasi. Jadi perannya tadi kalian semua di sini yang bertiga, bagaimana kalian mensupport atau mendukung temannya kalian supaya dia merasa nyaman di lingkungannya kalian, karena dia berada di lingkungan yang baru. Oke, selanjutnya lagi Rukia. Jadi setelah saya tahu menurut yang pernah tadi saya jelaskan, yang awalnya itu lah waktu saya ada di sekolah baru sebagai murid baru, pasti merasa tidak nyaman karena baru ke lingkungan itu dan merasa gugup. Tapi seperti yang tadi kata Azwa dan gadis, itu dimana itu selain dari diri kita itu mungkin juga harus mensupport. Karena saya sebagai siswa baru dan mungkin saya itu tipe kedua yang seperti Azwa sebutkan, harus butuh bantuan orang lain. Jadi itu penting bagi saya itu support dari lingkungan saya. Jadi saat saya bicara, mereka memberikan respon yang baik, kayak kata-katanya juga tidak menyinggung. Yang pada pertemuan pertama biasa kan kayak yang menilai itu, jadi membuat saya kayak saat mereka mengatakan hal yang tidak menyinggung dan memuji dan respon yang baik, yang membuat saya di pertemuan pertama itu nyaman sama mereka dan meningkatkan rasa percaya diri saya. Betul ya, jadi penting sekali ini untuk kita mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, kayak tadi yang diperankan oleh siapa yang berperan tadi untuk mengajak Rukia bergabung dalam kelompoknya?
Gadis. gadis. Jadi yang diperankan tadi sama gadis ini sangat bagus ya, karena meskipun ini Rukia baru di lingkungan sosialnya, tapi dia sudah mulai bisa mengajak Rukia untuk bergabung dalam kelompoknya. Jadi sehingga Rukia di sini bisa merasa nyaman dan merasa diterima. Sudah tidak ada lagi? Atau sama-sama? Ya, silakan. Keterangan tidak bisa gimana? Jadi sesuai peranan saya tadi mengajak kemudian untuk berkenalan kan. Jadi selain percaya diri, dukungan juga perlu sesuai dengan kata Azwa. Caranya orang bergaul itu kan beda-beda. Ada yang langsung bisa menyesuaikan diri, ada yang malu-malu. Jadi dengan saya dengan saya kayak mengajak berkenalan, kayak meyakinkan dia kalau orang-orang di sini tuh baik, yang kenal dia baik. Terus ya terus support, jadi kayak ya membantu lah, Bantu buat Iya. first impression. first impression. Bagus. Ya, semuanya jawabannya hampir mirip. Kalau tadi yang diperankan sama Caca mengajak Rukia untuk berkenalan. Jadi di sini Rukia mendapatkan first impression-nya ke Caca itu siswa yang ramah, yang humble, langsung mengajaknya berkenalan seperti itu. Jadi sebelum kita masuk pada tahap akhir kegiatan, saya mau apabila ada yang ingin kalian klarifikasi atau ingin kalian pertanyakan, silakan. Oke, baik. Kalau begitu saya menyampaikan banyak terima kasih atas antusiasnya dari teman-teman semua mengikuti kegiatan hunian kelompok ini, dan semuanya terlihat semangat, dan juga tidak ada yang merasa ragu atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam kegiatan hunian kelompok ini. Semuanya seru. Seru banget. Follow Iga. Jadi di tahap akhir ini saya akan membagikan LKPD dan juga lembar evaluasi hasil yang akan kalian kerjakan. Tapi kalian kerjakannya di rumah saja, karena niat waktu kita juga sudah hampir berakhir. Jadi besok dikumpulkan di Rompika. Oh, gambar. Iya, karena kan menurut LKPD sama Kak, di sini bisa. ya, ini lu di deskripsinya. Ya. Jadi saya juga mau ada perwakilan dari kalian merefleksikan apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin bisa dari apa tadi yang saya jelaskan tentang strateginya, atau dari bermain perannya, apa yang bisa kita dapatkan. Ada yang mau? Saya Kak. Ya, boleh. Jadi setelah sampai kegiatan yang sudah kita lakukan, kesimpulan foto dalam suatu lingkungan itu untuk bersosialisasi itu kita butuh kepercayaan diri. Nah, itu kepercayaan diri itu biasa orang tuh beda-beda. Ada yang bisa menumbuhkannya secara sendiri dari dalam, tapi ada juga yang memang butuh support dari orang lain karena dia itu pemalu. Kita itu membutuhkan orang lain, atau kita kan manusia, makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Nah, saat lingkungan kita memberikan respon positif, motivasi, kayak puji-pujian gitu, kita pun akan otomatis merasa nyaman, dan saat first impression kita juga bagus, kita otomatis juga bisa secara perlahan itu percaya diri kita meningkat. Jadi percaya diri itu sangat penting dalam bersosialisasi, karena itu akan menentukan itu bagaimana kita akan berjalan ke depannya, apakah menuju melakukan hal yang kita sukai atau dengan penyesalan karena kita melewatkan hal yang kita sukai hanya karena kita takut dan malu kita percaya diri. Oke, bagus. Dan sebelum kita tutup kegiatan ini, saya mau mengungkapkan untuk evaluasi tindakannya. Apabila kalian masih membutuhkan bimbingan tambahan, kita akan bertemu di konseling kelompok. Dan untuk menutup kegiatan ini, saya mau ada satu orang yang memimpin doanya. Boleh Rukia lagi? Karena tadi Rukia yang membimbingkan.
Baik, karena kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, dan menutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majlis. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.